status kita sebagai orang kudus, selain kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita punya status sebagai orang kudus, kita masih dalam pengudusan namanya progressive sanctification. Shalom, selamat siang dan senang sekali Bapak Ibu di dalam momen ini kita kembali berkumpul bersama-sama. Dan Bapak Ibu tahukah hari ini adalah hari spesial untuk GKKA? Hari apa Bapak Ibu? Hari ini GKKA genap berusia 97 tahun. Ya, luar biasa. Opa Oma yang di atas 97, siapa Oma? Sudah 97, Oma belum ya? Berapa? 92. Oh, ada yang 97 berarti sudah dekat lagi ya. Ada Oma atau Opa yang 97? Enggak ada ya, berarti kita semua ini lahir di generasi kesekian. Nah saudara Bapak Ibu melihat akan karya Tuhan bagi GKKA, kita sungguh bersyukur 97 tahun Tuhan memelihara gereja ini dan bisa sampai saat ini. Nah saudara di momen ulang tahun ini, kita akan membahas dan merenungkan tema tentang retakan di bangku gereja. Ini kok enggak enak sekali nih temanya ya. Orang ulang tahun bicara retakan ya. Enak sekali kalau harusnya bicara ulang tahun itu ya kita bicara keindahan bangku gereja. Keempukan bangku gereja. Ya apalagi yang di atas itu, kalau saudara di atas itu sandarannya sudah sampai di kepala. Enak sekali untuk kita pergi ke dunia yang lain ya saudara ya. Jadi tolong ya senggol-senggol kau itu yang di sindir ya, yang suka sekali tidur ya kalau pas khotbah. Nah saudara kalau bicara tentang ulang tahun mungkin kita berharap gereja ini atau katakanlah kita mau bicara tentang keindahan persekutuan saudara seiman dan segala macam. Tapi kenapa hari ini kita mau bicara tentang keretakan di bangku gereja? Nah saudara bicara tentang bangku gereja sedikit nostalgia. Ini dua ikon bangku gereja kita ya. Di bangku yang merah itu saya ingat sekali kami anak-anak itu kalau pas latihan atau apa itu selalu rebutan duduk karena menganggap itu bangku raja dan ratu ya. Suka sekali, enak sekali. Kenapa? Karena hanya bangku itu yang empuk pada saat itu. Karena yang di bawah itu bangkunya warna hitam saudara ya. Tadi waktu selesai khotbah jemaat lapor itu bangku hitam itu yang paling banyak bikin rusak saya punya roh ya. Karena itu banyak retakan-retakannya. Saya pikir itu diperbaiki ya retakan bangku gereja. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tentu saja gereja memang berupaya ya memberikan bangku yang baik untuk jemaat bisa duduk dengan nyaman beribadah bersama-sama. Tetapi saudara hari ini kita tidak bicara tentang retakan bangku secara fisik, tetapi retakan yang ada di dalam gereja. Nah dalam bahasa kita sehari-hari kita katakan itu konflik ya. Keretakan atau perselisihan, ketegangan yang ada di dalam gereja. Nah saudara ketika melihat ada konflik dalam gereja, mungkin pertanyaan yang muncul kita itu dalam pikiran kita adalah begini. Bukankah gereja itu mengajarkan kita saling mengasihi? Kenapa bisa ada perselisihan? Bukankah saya ingin mau bertumbuh, saya mau terlibat dalam pelayanan. Tetapi kenapa ketika saya melayani, saya masuk di dalam dapurnya gereja, kok saya makin melihat kotornya dapur gereja itu. Ya mana ada dapur yang bersih ya. Saya makin melihat dan merasakan kok makin banyak konflik. Lebih baik saya tidak usah ikut pelayanan. Atau mungkin kita berpikir bahwa, wah saya lihat, saya tahu dia itu adalah pelayan Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Tapi saya tahu sifat aslinya, saya kenal siapa dia. Dia tidak sama dengan di gereja, beda dia di luar. Nah saudara, komentar-komentar seperti ini mungkin tidak asing di telinga kita bukan? Bahkan mungkin sebagian dari kita berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya kita mulai pesimis dan sinis terhadap gereja dan rekan-rekan seiman kita. Nah saudara, banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa gereja ini tidak ada bedanya dengan organisasi dunia. Ya gereja ajar mengasihi, tapi ada juga konflik, ada juga orang ribut. Bahkan pernah sampai kejadian bagaimana hamba Tuhan ya naik satu pendeta rebutan mimbar di depan jemaat ya. Itu tahun 2019 saudara, heboh tuh kalau Bapak Ibu pas pernah baca. Saudara, itu yang membuat kita akhirnya merasa kecil hati. Saudara Bapak Ibu, saya bisa paham pikiran-pikiran seperti itu dan saya tidak bermaksud mengecilkan perasaan terluka yang mungkin saudara alami karena saudara seiman atau karena rekan pelayanan. Tapi hari ini mari kita melihat satu kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri saudara. Yaitu bahwa ekspektasi
bahwa tidak ada konflik di dalam gereja, ini adalah harapan yang sangat tidak realistis dan tidak alkitabiah. Kenapa? Yuk kita wawancara dua tokoh besar Alkitab zaman gereja mula-mula. Nah saudara, kalau bayangkan ya, saya bertanya kepada Pastor Peter, ya, Rasul Petrus yang kalau sekarang kita panggilnya Pastor saja ya. Pastor Peter, saya mau bertanya dengan nada lembut dan selembut-lembutnya. Bisa tidak gereja itu tidak bertengkar? Bisa tidak ada konflik di dalam gereja? Kira-kira apa jawab Petrus? Dia kan bilang begini, sis, jangan mau kok jadi orang Kristen yang naif. Jangan jauh-jauh. Kami saja ini the 12 of Jesus, maksudnya murid-murid ya. Kau tidak tahu, kita itu selalu bertengkar. Siapa yang terbesar di antara kami ya? Siapa yang paling hebat? Kami mungkin sering berbicara tentang, lihat kok ini, kami 3 orang ini paling sering diajak pergi sama Tuhan Yesus. Diajak berdoa, naik gunung, lihat Yesus berubah wajahnya. Kami yang paling sering, ya kamilah yang terbesar. Yang lain tidak terima. Walaupun kau bilang dirimu terbesar, kau sering diajak, tapi kau paling sering bimbang. Lalu mereka cerita, ya tahu enggak, kami itu sering bertengkar hanya masalah itu. Bahkan yang paling bikin malu adalah tidak lama setelah Yesus menceritakan tentang penderitaannya, kami bertengkar juga masalah itu. Oh, belum selesai itu saudara, ya. Bukan hanya itu, waktu awal gereja mula-mula berdiri, kan jemaat tambah banyak. Karena tambah banyak, akhirnya kebutuhan pelayanan makin besar. Nah, karena kebutuhan pelayanan makin besar, banyak jemaat yang terbengkalai, dalam arti tidak diperhatikan. Wah, jemaat ribut itu. Khususnya janda-janda Yahudi, orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka merasa tidak dilayani dengan baik. Wah, ribut, komplain. Akhirnya kami selesaikan. Jadi, kalau mau bicara tentang konflik dalam gereja, jangan kaget. Nah, saudara, kalau katakanlah kita tidak puas, kita tidak mau tanya lagi Petrus, oke selesai, saya mau tanya Pastor Paul, ya, Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa tidak ada konflik dalam gereja. Nah, Paulus akan menceritakan, kau kenal Barnabas? Ya, dia itu orang yang pertama kali mau terima saya. Tahu latar belakang saya dulu penganiaya jemaat. Waktu saya bertobat, saya masuk dalam jemaat. Jemaat tidak ada yang mau terima saya, tapi Barnabas, dia yang berani menerima saya. Dan kami jadi rekan kerjanya. Kami sama-sama pelayanan dan tidak terpisahkan, bahkan di penjara sama-sama. Tetapi satu waktu dalam pelayanan kami harus berpisah. Kenapa harus berpisah? Karena waktu mau pelayanan, mau mengunjungi jemaat-jemaat di sekitar Antioquia, saya itu berencana mau melayani, tapi Barnabas mau ajak kemenakannya. Bisa tolong slide? Mau ajak kemenakannya ikut. Siapa kemenakannya Barnabas, Bapak Ibu? Siapa namanya? Nggak tahu. Markus, ya, Yohanes Markus. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena waktu pelayanan, Markus itu meninggalkan kami. Loh, ini Barnabas yang mungkin karena dia orang dalam, dia mau ajak lagi ponakannya, saya tidak setuju. Karena kalau kita ajak orang yang tidak komitmen, ya bisa jadi nanti dia tinggalkan juga. Nah, Barnabas tidak mau terima. Ya, bagi dia mungkin dia mau kasih kesempatan, tapi bagi saya tidak. Wah, kami bertengkar. Bahkan Lukas mencatat di dalam Kisah Rasul itu ada perselisihan yang sangat tajam. Akhirnya kami berpisah. Nah, belum puas lagi, mau dengar lagi. Nah, saudara, kalau bicara lagi tentang konflik di antara para pemimpin, ya, Paulus cerita lagi. Bukan hanya Barnabas, Petrus saya pernah tegur. Gara-gara dia berlaku munafik. Kami memang sebagai orang Yahudi itu nggak bisa makan satu meja dengan orang-orang yang tidak bersunat, ya, orang bukan Yahudi. Tapi setelah percaya Yesus kita kan sudah jadi saudara seiman kan? Harusnya tidak masalah. Nah, si Petrus itu awalnya duduk sama-sama dengan orang-orang non-Yahudi. Begitu datang saudara-saudara yang dari kalangan Yahudi, dia karena malu, dia tinggalkan. Yang lain juga ikut. Wah, saya tidak tahan, saya labrak dia. Wah, Paulus cerita begitu ya. Mau dengar lagi? Nah, ada 2 perempuan, ya, 2 wanita yang sangat dihormati di jemaat Filipi, tapi mereka bertengkar, Euodia dan Sintike. Dan gara-gara pertengkaran mereka jemaat bisa pecah. Saya sampai nasihati. Wah, nggak puas, satu lagi.
Di dalam jemaat Korintus, itu jemaat bisa berselisih, berkubu-kubu, bikin kubu Paulus, kubu Apolos, kubu Kefas. Ada yang tidak mau berkubu-kubu, saya kubunya Yesus saja. Kau bayangkan nih, jemaat bikin adu kita hamba Tuhan. Jadi kalau bicara mau minta tidak ada konflik dalam gereja, sudah, jangan kaget. Alkitab secara gamblang menceritakannya. Saudara Bapak Ibu, cerita-cerita konflik dalam Alkitab ini baik antara jemaat maupun antara pemimpin gereja ini menunjukkan sebuah kenyataan hidup bergereja yang tidak bisa lepas dari konflik. Dan Alkitab sebagai kitab suci, mungkin kita berharap Alkitab itu menceritakan yang baik-baik saja, ya kan? Ini kitab suci loh. Tapi kenapa kelemahan-kelemahan ini diceritakan di dalam Alkitab? Karena Tuhan mau memperlihatkan inilah kehidupan jemaat yang sedang berproses di dalamnya. Tidak bisa lepas dari konflik yang ada, perseteruan yang ada. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bertanya, mengapa keretakan bisa terjadi di dalam gereja? Ada beberapa alasan saudara. Yang pertama, karena gereja memang bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna. Gereja bukan pameran atau display jemaat yang sudah sempurna. Lebih tepatnya gereja itu rumah sakit. Bagi saudara dan saya yang terus menerus dikuduskan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, alasan ini mungkin kedengaran tidak terlalu menghibur. Tidak terlalu enak atau menyenangkan bagi saudara yang terluka. Karena kita sulit menerima perlakuan rekan kita atau sesama orang Kristen yang melukai kita. Loh kamu sudah dengar loh tentang kasih, kamu itu anak Tuhan. Kenapa kau melakukan ini? Tapi saudara kita diperlihatkan dengan satu kenyataan bahwa memang status kita sebagai orang kudus, selain kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita punya status sebagai orang kudus, kita masih dalam pengudusan namanya progressive sanctification. Pengudusan yang terus menerus, on process. Nanti betul-betul kita kudus itu kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sudah baru kita sempurna. Tetapi saat ini kita masih terus menerus diproses oleh Tuhan. Kita masih terus menerus melawan kedagingan kita. Kita masih terus menerus berjuang untuk taat kepada keinginan Roh Kudus. Nah saudara, kadang-kadang kita berhasil. Tapi kadang-kadang kita juga gagal. Dan mungkin lebih banyak gagalnya saudara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkonflik dalam gereja, lalu kita memutuskan saya pindah saja gereja, percayalah, kita akan mengulangi konflik yang sama di gereja yang baru. Kenapa? Karena memang kita di dalam proses pengudusan. Saudara, di dalam tubuh yang berdosa ini, si aku ini selalu mau mengambil posisi nomor 1. Benar Bapak Ibu? Kalau berhasil, yang kita pikirkan adalah, oh itu karena saya. Saya sudah merancang, itu ide saya membawa dia datang ke gereja, saya yang banyak berkorban, saya melakukan ini dan itu kalau berhasil. Tapi kalau gagal, yang kita pikirkan apa? Bukan salahku. Bukan saya. Saya sudah kasih tahu, jangan. Sudah, saya lepas tangan. Itu bukan salah saya. Ini kecenderungan kita, saudara. Ini kedagingan kita. Nah Bapak Ibu, kurang lebih dua bulan yang lalu ketika ada half marathon ya. Jadi saya tuh dari Tanjung harus terus ambil jalan sampai di Veteran ya. Baru saya bisa sampai di gereja ini. Karena begitu banyak jalan ditutup dan akhirnya betul saya terlambat. Dan karena saya terlambat, saya duduk di ruang kaca di belakang situ saudara. Itu di ibadah yang pertama. Nah saudara, waktu saya duduk, saya mencium bau yang tidak enak. Ya. Kemudian ketika mencium bau yang tidak enak itu saya mulai melihat sekeliling, ini bau apa ini? Lalu berpikirlah saya, jangan-jangan ini kursi gereja sudah bau apek. Gitu ya. Kemudian tak lama muncul lagi bau itu, kadang ada, kadang hilang. Jangan-jangan orang atau jemaat yang duduk di sebelah saya ini injak kotoran kah, atau dia bajunya lupa dicuci kah, atau apakah? Nah saudara, itu sepanjang dengar khotbah gitu ya, aduh terganggu sekali dengan bau itu. Saya pikir kalau bukan kursi lah, atau mungkin ruangan itu bau apek lah, atau mungkin jemaat di sekitar saya yang mungkin bau, sudah itu pikiran saya. Nah kemudian selesai itu sudah keluar, salam-salaman dan jemaat selesai. Lalu masuklah saya di ruang belakang situ saudara ya, ruang pembicara. Duduk istirahat menunggu LCS. Waktu saya duduk, muncul lagi itu bau. Nah saudara, waktu muncul itu bau, saya masih berpikir, ya ini kursi di sini juga sudah mulai bau ya. Ini bau apa
ini? Cari-cari setengah mati. Jadi sambil saya duduk, kemudian berdiri lagi cari-cari. Waktu sementara saya mencari sumber bau itu, terlihatlah di sepatu saya ada sedikit kotoran yang keluar. Dan kemudian saya mengangkat kaki saya dan akhirnya saya tahu penyebab bau itu. Saya menginjak kotoran kucing, saudara ya. Astaga, saudara, apa yang terpikir dalam pikiran saya adalah begini. Kok bisa? Saya tidak langsung berpikir bahwa penyebabnya itu adalah saya. Yang saya pikir adalah tempat duduk, ruangan yang apek, jemaat yang lain. Saya tidak berpikir itu saya yang jadi penyebabnya. Dan akhirnya saya melihat inilah kecenderungan saya yang berdosa. Saudara ya. Jangan berpikir kalau ada bau itu gara-gara Nita gitu ya. Saudara, itulah yang terjadi. Kecenderungan kita. Waktu kita ada masalah, yang kita pikir adalah bukan saya yang salah, kamu yang salah. Jarang sekali kita mau duduk sejenak, evaluasi diri, pikir mungkin cara bicaraku terlalu kasar. Walaupun yang saya katakan itu benar. Mungkin bahasa tubuh saya salah membuat dia tersinggung. Mungkin saya harus menempatkan diri saya seperti dia. Saya istilahnya pakai sepatunya. Atau mungkin saya harus berpikir lebih luas. Saudara, mungkin jarang sekali. Yang kita pikirkan adalah kamu salah, saya tidak salah. Dan itulah perjuangan kita seumur hidup, bukan? Di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita ini berusaha terus mematikan keinginan daging. Bertumbuh, ditambah lagi bertumbuh dengan perasaan terluka. Saudara, jadi sadar atau tidak kita itu melukai juga orang lain. Kita melukai orang lain tanpa sadar. Kita juga perlu dipulihkan. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Gereja memang bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna. Yang kedua, gereja ini berisi dengan jemaat yang beragam. Kita ini tidak seragam. Dan bersyukur sekali Tuhan tidak menciptakan kita seragam. Ada begitu banyak perbedaan yang mungkin kalau didaftarkan itu lebih panjang daripada daftar belanjanya ibu-ibu. Perbedaan kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan itu yang bisa menjadi sumber konflik. Dalam masalah perbedaan pandangan. Contoh dalam kasus Paulus dengan Barnabas ya Bapak Ibu ya. Kasusnya kan ini Markus mau diajak atau tidak. Bagi Barnabas ya sudah ajak saja. Mungkin itu hari dia masih muda. Ya mungkin itu hari dia masih labil. Belum punya komitmen. Kali ini kasihlah dia kesempatan yang kedua. Paulus bilang tidak, saya butuh orang yang komitmen. Tidak baik ajak ini orang yang sudah pernah meninggalkan kita. Ini adu terus Bapak Ibu. Kalau mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, tidak akan ketemu. Karena perbedaan pandangan saudara. Nah kemudian ada juga perbedaan temperamen. Ada orang yang tipenya keras, ada orang yang tipenya cepat. Begitu ketemu dengan orang yang model lambat, yang slow motion, yang sensi. Sudah baku bekelai terus itu, tidak cocok. Orang yang mudah tersinggung dengan perkataan orang yang belak-belakan. Orang yang belak-belakan juga tidak senang dengan model orang yang lambat. Dan itulah yang terjadi, perbedaan temperamen kita. Ada juga karena masalah perbedaan karunia. Kita punya banyak karunia. Tetapi karena ditambah dengan keakuan kita, dengan kita yang masih bergumul dalam keinginan daging ini, ya sudah tambah banyak masalah. Dan itu terjadi dalam jemaat Korintus Bapak Ibu. Mereka punya banyak karunia, tapi ribut terus, berantem terus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi banyak perbedaan dan saudara bisa daftarkan panjang sekali yang bisa membuat kita konflik. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa ada retakan atau konflik dalam gereja? Karena gereja itu terus-menerus berhadapan dengan generasi dan zaman yang berubah. Begitu cepat. Zaman ini berubah. Apa yang viral 1-2 bulan yang lalu sekarang sudah tidak lagi Bapak Ibu. Nah yang lalu kan sempat saya bilang ya Velocity. Yang lalu juga penginjil Roni sempat nyanyi statue ya. Saya tanya anak saya bilang mama itu sudah lewat nih. Sudah enggak booming lagi. Hah? Itu baru 1-2 bulan yang lalu. Sekarang sudah ganti. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu dulu yang terbiasa dengan osin. Tidak dikenal nih sekarang sama anak-anak. Nah ini yang tahu osin ini berarti ketahuan umurnya ya. Kalau Bapak Ibu yang cuma memang taunya dulu bekas tapi mulus. Nah itu sekarang mereka tidak tahu nih apa itu. Dulu mungkin bandnya Bapak Ibu itu The Beatles ya. Kalau zaman saya itu EFSE ya. Apalagi Backstreet Boys. Sekarang sudah anak saya itu apa? Saya lupa lagi namanya ya. Beberapa itu dengar saya sudah tidak dengar.
Nah Bapak Ibu, apalagi kalau kita turun lagi ke bawah, berapa banyak Bapak Ibu yang tahu tung-tung-tung sahur? Ya, balerina cappuccina. Itu semua tuh zaman berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika zaman itu berubah, mungkin memang ada pola yang lama cocok dengan zaman kita dulu. Tapi itu tidak bisa terus-menerus begitu Bapak Ibu. Zaman bisa berubah, cara pun bisa berubah. Nah ketika cara atau pola lama itu berubah, gereja harus beradaptasi. Nah waktu dalam proses adaptasi ini melibatkan orang-orang dalam gereja. Nah makanya konflik bisa terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi ya. Paling tidak ini 3 penyebabnya Bapak Ibu. Nah sekarang ketika kita mengenal penyebabnya, sekarang tentu kita berharap bagaimana memulihkan. Bagaimana memulihkan keretakan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau belajar yang pertama, membedakan apa yang prinsip atau yang utama dengan yang selera atau budaya, itu akan sangat menolong sekali kita untuk bisa mengatasi konflik. Konflik tidak bisa dihindari, ya, tapi bisa diatasi. Nah saudara, dalam cerita kasus jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 6 itu, kita kan sering dengar jemaat di Kisah Rasul 2 itu. Jemaat itu sehati, sepikir, sejiwa, apa yang menjadi milik mereka, mereka jual supaya bisa bagi kepada jemaat yang lain. Itu kayaknya perfect sekali ya kehidupan jemaat mula-mula. Bapak Ibu, itu memang mula-mula. Tidak lama setelah itu ribut mereka di dalam. Masalahnya apa? Karena jemaat makin bertambah, kebutuhan pelayanan juga makin bertambah. Karena kebutuhan pelayanan makin bertambah, para rasul dan murid-murid pada saat itu yang masih belum banyak, kelabakan melayani jemaat. Dan akibatnya ada pelayanan-pelayanan diakonia khususnya yang terbengkalai. Nah apa solusinya? Akhirnya para rasul mengangkat 7 diaken pada saat itu. Karena apa? Karena prinsip yang mereka pegang adalah para rasul harus fokus untuk pelayanan firman dan doa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika melihat yang prinsip ini, inilah yang menolong jemaat pada saat itu, khususnya para pemimpin, mengambil satu langkah solusi. Karena mereka tidak bisa mengurus semuanya, mereka harus fokus kepada pelayanan firman, bukan berarti pelayanan diakonia tidak penting. Tapi mereka berpegang pada satu yang paling penting, yaitu para rasul harus memberitakan firman. Biarlah pelayanan meja, pelayanan diakonia itu dikerjakan oleh orang-orang yang dipercayakan yang lain. Ini perubahan sistem Bapak Ibu. Ini yang nomor 1 ya. Nah, contoh kasus Paulus dan Barnabas. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam keadaan itu Injil tetap harus diberitakan. Ada kebutuhan jemaat itu harus terus digembalakan. Tapi masalahnya itu, Barnabas mau bawa Markus, Paulus tidak mau. Akibatnya apa? Berselisih secara tajam, sangat tajam. Solusinya apa? Paulus dan Barnabas akhirnya berpisah. Jadi 2 tim. Saudara, ini prinsipnya apa? Misi kerajaan Allah tetap harus dijalankan. Kita tidak sepaham nih, Paulus dengan Barnabas. Lalu bagaimana? Kita tetap harus melakukan misi, tapi sudah kita pisah. Dan memang kita baca saudara dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus dengan Barnabas tidak pernah lagi melayani bersama. Tapi akhirnya selesai semua. Walaupun memang menimbulkan perselisihan yang tajam. Bisa jadi ada yang terluka, tetapi misi kerajaan Allah tetap dijalankan. Tapi Bapak Ibu, saya mau memberitahu satu cerita yang sangat indah. Di akhir dari pelayanan misi Paulus secara khusus, Markus bergabung dengan tim pelayanan Paulus. Markus yang dulunya tidak disetujui oleh Paulus untuk ikut dengan dia, kok bisa bergabung? Bahkan menjelang akhir hidup Paulus dalam surat 2 Timotius, Paulus minta apa? Kirimkan Pak Markus ke sini. Pelayanannya penting bagiku. Bapak Ibu bisa lihat, perpisahan ternyata tidak selalu memberikan akhir yang tidak baik. Ketika misi kerajaan Allah dijunjung tinggi, itu prinsip yang paling utama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika gereja tidak memiliki tujuan besar dan tidak dapat membedakan hal yang utama dengan tidak utama, maka hal-hal kecil bisa berpotensi menjadi bahan konflik. Bapak Ibu bisa terapkan ini dalam keluarga. Ya,
Kenapa suami istri bisa konflik, anak orang tua bisa konflik? Lihat nih, yang kita ributkan ini hal kecil atau hal yang besar sebenarnya. Nah, saudara, saya lanjut. Tujuan besar gereja yang harus terus diingat dan dihayati adalah Injil untuk segala bangsa, segala usia, segala latar belakang. Ketika tujuan besar itu sama-sama dipegang, maka soal caranya, sarananya mungkin akan lebih mudah mengalami adaptasi untuk tujuan yang lebih besar. Artinya begini Bapak Ibu, kalau caranya yang paling utama, sarananya paling utama, dan itu menjadi tujuan besar, inilah yang seringkali menjadi konflik. Wah, dari dulu kita begini, jangan lagi diubah-ubah. Nggak bisa diubah-ubah, begini misalnya, jangan diubah-ubah. Nah saudara, mereka lupa, zaman ini terus-menerus berkembang, berubah. Ya, informasi itu begitu cepat, berganti. Ini yang seringkali tidak disadari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini, dalam momen ini, saya sebagai jemaat yang bertumbuh dari kecil di GKKA, saya ikut sekolah minggu dari kurang lebih umur 3 tahunan ya. 3 tahun, sekolah minggu, saya sekolah teologi, selesai saya kembali lagi di sini saudara. Saya sangat bersyukur melihat apa yang Tuhan kerjakan di GKKA ini. GKKA bukan gereja yang sempurna. GKKA juga melalui konflik-konflik yang ada. Dan semua gereja mengalaminya Bapak Ibu. Setiap perubahan yang dilakukan oleh gereja ini tentu memerlukan banyak pertimbangan, banyak pemikiran. Yang tidak jarang juga menimbulkan konflik. Tapi satu hal yang saya bisa lihat dari gereja ini adalah ketika gereja ini berusaha setia pada tujuan yang paling besar, yaitu Injil bagi segala usia. Maka bahkan perubahan yang terjadi dan ketika ada yang keberatan itu pun berusaha menerima perubahan itu dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh saja, ini LCS. LCS ini sudah hampir 10 tahun ya, betul ya? Bulan depan itu sudah 10 tahun. Bapak Ibu yang mungkin tidak tahu, ketika LCS ini hadir Bapak Ibu, ini tidak gampang. Tidak gampang. Banyak pergulatannya saudara. Kenapa? GKK ini kita tahu bahwa GKK ini gereja tradisional. Bayangkan puluhan tahun gereja kita ini model ibadahnya him. Alat musiknya hanya piano, terang, dan jemaat semua pakai liturgi. Nyanyi pakai buku. Begitu ada satu buah usulan model ibadah yang baru, tentu para senior bilang, tunggu dulu. Apa maksudmu ini? Mau kasih masuk itu, Ben? Nggak gampang itu ya. Apa ini? Kau mau kasih pasang ini lampu-lampu? Mau nyanyi gelap-gelap? Tunggu dulu. Apa ini maksudnya? Saudara, perubahan itu tidak gampang. Saya membayangkan ya Bapak Ibu, kalau 10-20 tahun lagi, generasi kita yang di bawah itu mau mengubah lagi nih, pasti kita sudah mulai ngeh juga, apa maksudmu? Ya, mau berubah apa lagi nih? Karena apa? Tidak mudah untuk berubah setelah sekian puluh tahun kita dengan cara begitu. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi tadi di KU pagi, saya mengatakan kepada para senior, saya bilang terima kasih. Kalau di sini ada juga para senior yang dulu mungkin tidak nyaman dengan perubahan yang ada, dan hari ini datang, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Karena berbesar hati mengizinkan anak-anak muda merancangkan anak model ibadah yang tidak biasa bagi GKKA. Karena GKKA itu bertumbuh dengan model tradisional. Ya, saya tahu sekali karena saya dari kecil bertumbuh di sini. Perubahan yang ada ini Bapak Ibu tidak gampang. Tapi karena Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang senior kita ya, orang-orang tua kita yang sudah di atas ya, sudah tidak lagi menjabat. Mereka berbesar hati, membuka hati, mengizinkan LCS ini tetap ada. Nah satu hal sebenarnya ini bagi generasi muda. Saya tadi bilang di KU, saya nanti akan sampaikan di LCS. Rekan generasi muda, saya juga ya, saya masih muda. Nah saudara, hal yang dijaga oleh para senior ini apa? Injil. Kebenaran Injil yang harus terus-menerus diberitakan di mimbar ini. Dan tidak boleh digantikan oleh apapun.
Bayangkan ya, mimbar gereja kita dulu yang begitu besar, langsung menyusut langsing begini. Itu juga panjang Bapak Ibu ceritanya. Tapi itu butuh penyesuaian memang, betul. Tapi kita melihat kenapa akhirnya perubahan itu diterima. Karena melihat mimbar gereja ini dengan setia memberitakan Injil yang benar. Kami tidak memberitakan Injil kemakmuran yang palsu, yang menjanjikan jemaat berkat-berkat dan mengancam jemaat dengan kutuk-kutuk-kutuk. Kami juga tidak menjanjikan bahwa saudara ikut Tuhan saja dan lepas dari semua masalah, tidak. Justru yang kami beritakan ketika kita mengikut Tuhan, kita harus siap dengan segala tantangan dan penderitaan. Dan itulah yang terus dijaga oleh gereja ini. Dan saya bersyukur saudara, saya percaya ketika gereja tetap setia pada tujuan yang besar, maka gereja ini tetap bisa bertahan. Nah itulah yang kita lihat sebenarnya. Kita sudah belajarnya di Grow, di Theological Triage. Level 1 yang tidak bisa diganggu gugat. Alkitab adalah firman Tuhan. Allah Tritunggal. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Roh Kudus adalah Allah. Keselamatan adalah anugerah. Itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau bicara tentang model ibadah, gaya pakaian, itu levelnya dibawa. Level 3 bisa didiskusikan. Saudara jemaat yang kasih Tuhan, ini yang pertama. Belajar membedakan yang prinsip dan selera. Yang kedua saudara, bagaimana kita memulihkan retakan itu. Yaitu belajar selalu berpusat pada Kristus. Saudara saya ambil contoh nasihat Paulus dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Di mana Paulus menasihati jemaat ini untuk apa? Merendahkan diri. Lihat kepentingan orang lain. Dasarnya apa? Karena dalam Kristus. Dalam Kristus itu dasarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di zaman Paulus, nasihat untuk merendahkan diri ini tidak wajar. Kalau zaman kita, kalau kita lihat orang yang katakanlah ya berduit, kaya, tapi gaya hidupnya sederhana, kita bilang apa? Wih, bagus tahu ini. Ya. Dibandingkan kalau ya, oh kita tahu ini orangnya pas-pasan, weh mau pakai tas bermerek, baju bermerek, weh langsung kita cibir. Apa tuh jika banyak utamu baru kopi beli lagi baju mahal begitu, kita pasti cibir ya. Bahkan bukan hanya orang yang pas-pasan, orang yang berduit saja, kalau gaya hidupnya juga kelas atas, walaupun memang dia mampu, kita tetap anggap, weh terlalu borok kau ya. Terlalu pamer istilahnya begitu, narsis dan segala macam. Itu zaman kita. Jadi zaman kita itu sangat menjunjung tinggi orang yang merendahkan diri. Orang yang sederhana. Bahkan kalau orang kaya yang kita lihat jelas-jelas dia itu pewaris tapi ngakunya perintis. Ya sudah kita langsung bilang, hei enggak cocok ini ya. Saudara ini kan kalau tahu ya, ini yang ketawa pasti tahu isunya. Ya ada seorang anak kecil umur 9 tahun ngaku jadi perintis padahal dia jual susu, dia jual rice bowl pakai mobil Lexus LM350. Coba nanti cek lah berapa harganya ya. Dia bilang, kamu saya harus perintis. Iya, kau bukan perintis, kau pewaris gitu ya saudara ya. Rame tuh di kolom netizen. Nah saudara itu zaman kita. Tapi Bapak Ibu kalau kita kembali ke zaman Paulus, di zaman Paulus, kerendahan hati itu bukan hal yang dipuji. Bukan. Kalau saudara rendah hati atau merendahkan diri, saudara akan dianggap orang tidak berguna. Jadi zaman Paulus adalah orang berusaha menampilkan apa yang baik dari dia. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya ini, saya punya itu. Itu yang dibanggakan terus zaman Greko-Roman abad pertama. Makanya tidak heran ya Bapak Ibu. Kita lihat dalam Korintus itu, kenapa jemaat gontok-gontokan itu berkelahi masalah karunia. Karena semuanya mau membanggakan diri dan bagi mereka itu biasa. Nah Paulus kasih tahu ini, rendahkan dirimu. Tidak gampang dia kasih tahu ini. Belum lagi Paulus pada saat itu dalam penjara. Orang yang dipenjara itu dianggap orang yang tidak ada guna. Orang yang disisihkan, orang yang direndahkan. Dengan dua kondisi ini berat sebenarnya bagi Paulus untuk menasihati jemaat. Rendahkan dirimu. Tapi kenapa Paulus tetap menasihati mereka untuk merendahkan diri, untuk melihat kepentingan orang lain lebih daripada dirimu sendiri? Inilah dasar Paulus. Di dalam ayat yang kelima.
sampai 11. Saudara, ketika Paulus memberikan dasar ini, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa ini saudara sebenarnya? Bapak Ibu Saudara, bagian yang Paulus kutip ini sebenarnya him, ya. Ayat 6 sampai 11. Ini him yang dinyanyikan oleh jemaat mula-mula. Paulus kasih ingat, coba ini. Ini selalu kau nyanyikan toh? Kau selalu nyanyikan. Sekarang saya kasih lagi nih. Kau lihat siapa Tuhanmu dan apa yang dia lakukan. Dia adalah Yesus yang adalah Allah. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang terus-menerus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dengan menjadi manusia. Taat sampai mati, mati di kayu salib. Saudara kalau lihat ini ya grafiknya, ini turun terus. Paulus menggambarkan Yesus ini loh yang kau percaya ini merendahkan dirinya sampai sedemikiannya. Lalu kau mau apa? Membanggakan dirimu? Saudara ketika bicara tentang Yesus yang mengosongkan diri, ya, ini bukan berarti Yesus itu kehilangan keilahiannya, ya. Dia melepaskan sesuatu. Ini sebenarnya nanti dijelaskan di dalam Grow ya. Ini jemaat yang ikut Grow 1, bertahan ya Bapak Ibu ya. Bulan 9 kita akan jelaskan apa maksudnya Yesus mengosongkan diri. Yesus mengosongkan diri bukan berarti dia meninggalkan kealahannya. Bukan seperti gelas yang isinya air untuk dikosongkan, dibuang. Jadi mengosongkan diri itu bukan dengan membuang sesuatu, tetapi dengan mengambil sesuatu. Apa yang Yesus ambil? Keterbatasannya dengan menjadi manusia. Ini sebuah pengalaman yang tidak pernah Yesus alami. Bukan hanya itu, Yesus mengambil kehinaan dengan menjadi seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sehingga apa yang Yesus lakukan ini bukan hanya sekedar teladan moral, bukan hanya sekedar oh kau harus ikut saya, dan juga dia itu bukan sebagai korban ketidakadilan pemerintah kerajaan Romawi, tetapi apa yang dia lakukan yang kita tahu dalam seluruh isi Alkitab, bahwa Yesus merendahkan dirinya dengan taat sampai mati di kayu salib untuk membenarkan saudara dan saya yang lebih sering merasa diri benar dan menyalahkan orang lain. Yesus di kayu salib untuk menebus kita orang-orang berdosa yang lebih mudah melihat dosa orang lain dibandingkan dosa kita sendiri. Yesus di kayu salib, dia menanggung penghakiman murka Allah atas diri kita yang lebih gampang atau tidak mengalami kesulitan untuk menghakimi orang lain. Saudara, kenapa Paulus membawa kita untuk memandang kepada salib? Seperti visi gereja kita di B yang pertama, berpusat kepada Kristus. Karena saat kita memandang kepada salib, tidak seorang pun dapat melihat dirinya sendiri lebih benar lagi daripada orang lain. Saat kita memandang kepada salib, tidak seorang pun mampu melihat orang lain lebih berdosa daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hanya melalui karya keselamatan di dalam karya Allah Tritunggal, Bapa yang mengutus Yesus, dan di mana Roh Kudus mengaplikasikan itu dalam hidup kita, kita akan terus-menerus melihat keindahan kasih karunia di dalam Tuhan. Dan keindahan kasih karunia itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk memulihkan retakan-retakan yang ada. Dan ini berlaku untuk semua relasi Bapak Ibu, bukan hanya di gereja. Di dalam keluarga ketika kita berkonflik dengan pasangan, dengan anak atau dengan orang tua, dengan saudara. Bagaimana kita memulihkan ini? Pernahkah kita berhenti sejenak setelah konflik itu dan memandang kepada salib? Dan melihat Tuhan, dia memang salah. Tapi ketika saya melihat saya juga tidak lebih baik kok. Saya juga punya kesalahan. Saya juga orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak bermaksud meremehkan rasa sakit saudara. Memang ketika kita disakiti oleh saudara seiman, mungkin rasanya jauh lebih sakit dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi saya tahu dia itu pelayan. Saya juga tidak bermaksud bahwa kita tidak perlu lagi teguran, nasihat, atau disiplin gereja.
Pandangan seperti ini jelas adalah pandangan yang tidak memahami arti pengampunan dan kasih. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita terluka dan kita tersakiti, ingatlah bahwa kita juga dapat melukai dan menyakiti orang lain. Sehingga yang terluka dan melukai, kita sama-sama butuh Injil Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kepahitan yang tersimpan dalam hati kita dan belum dibereskan. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa konflik dan konflik terus menerus terjadi. Kita saling melukai karena begitu banyak sampah-sampah yang kita simpan. Saudara, ada satu disorder ya, atau penyimpangan yang namanya hoarder disorder. Apa itu? Orang yang suka menimbun. Nanti coba pulang Bapak Ibu klik di Google dan lihat, bisa ada itu orang di rumahnya itu penuh dengan barang-barang. Ya, barang-barang pokoknya dia kumpul semua dan kita lihat itu sampah. Harusnya dibuang. Lalu saya membayangkan ibu-ibu yang suka mengumpulkan plastik-plastik belanjanya. Atau ibu-ibu yang suka mengumpulkan wadah-wadah, ya, kotak-kotak yang dia sayang sekali buang. Akhirnya dia kumpul semua saking begitu banyaknya, atau katakanlah dos-dos yang dia tidak mau buang, atau kata mungkin bapak-bapak yang barang-barang yang sebenarnya rusak, tapi dia sayang sekali buang, nanti bisa perbaiki, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun dia tidak pernah perbaiki, dia kumpul semua di rumahnya. Dan akhirnya rumahnya ditambah penuh. Nah, ini yang ketawa merasa mijak deh. Saudara, kadang-kadang kita perlu membereskan, minta Tuhan bereskan ini. Ini harus dikeluarkan. Kadang-kadang kita rasa sayang, tapi ini harus dibuang, dibereskan. Dan itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Injil yang terus menerus ingatkan kita, ini salah saya, ini luka saya, ini masa lalu saya harus bereskan. Karena kalau tidak ini terus saya ungkit, saya akan terus melukai orang lain. Saya melukai orang lain dan saya sendiri yang terluka. Saudara, Bapak Ibu, ketika kembali kepada esensi gereja, siapa yang mendirikan gereja ini? Siapa yang memiliki gereja ini? Siapa yang berkorban bagi gereja ini? Kristus. Sehingga gereja ini bukan milik seseorang, atau milik keluarga tertentu, atau milik dinasti tertentu, ya, atau milik kelompok tertentu. Ini gereja kita ini betul-betul kekeluarganya ini sangat-sangat dekat, ya. Ini berelasi semua, ini ada hubungan keluarga. Ya, kita ini sangat memiliki gereja ini. Tapi gereja ini bukan milik kita. Gereja ini milik Tuhan. Maka itulah yang menolong kita tetap stay. GKK tetap ada 97 tahun. Ada sampai sekarang karena Tuhan yang jaga gereja ini. Tuhan yang pelihara gereja ini melalui orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang bisa salah. Orang-orang yang melakukan banyak kesalahan. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang terbatas. Bukan orang sempurna. Bukan orang hebat. Tidak ada yang hebat di dalam gereja ini. Tidak ada orang yang sempurna. Dan Tuhan tidak akan pakai orang yang sempurna. Karena memang tidak ada. Tuhan mau pakai orang-orang yang selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini bobrok. Tuhan, saya ini banyak sekali kesalahan. Dan Tuhan, saya mau terus menerus dipulihkan oleh kasih karunia-Mu. Kesatuan gereja bukan hasil usaha manusia. Tetapi karya Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa tutup mata. Masalah konflik, perselisihan yang bisa menimbulkan keretakan ada di semua gereja dimanapun. Bahkan gereja yang mungkin dari luar tampak adem ayem, tapi begitu kita masuk di dalamnya pun terdapat orang-orang yang terus menerus bergumul dengan kelemahannya. Mulai dari hamba Tuhan, majelis, diaken, pengurus, aktivis, jemaat, itu semua kita orang-orang yang terus-menerus bergumul dalam kelemahan kita. Saya masih terus-menerus bergumul dengan berhala saya. Berhala saya adalah pengakuan. Saya bergumul dengan kesombongan saya, itu terus-menerus. Dan beberapa kali juga saya jatuh, saya mengakuinya, saya lemah, Tuhan tolong saya. Dan saya rindu jemaat punya sikap seperti itu. Ketika kita menyadari kita selalu butuh anugerah Tuhan, butuh Injil, maka saya percaya anugerah Allah itulah yang menolong kita untuk mengendalikan diri, menolong kita untuk mengakui kesalahan pada saat kita melukai, dan menolong kita untuk mengampuni pada saat kita terluka.
Saudara, sebagai kalimat penutup, saya mau katakan bahwa gereja adalah sarana yang penuh anugerah yang Tuhan gunakan untuk pertumbuhan rohani kita dan untuk mematikan berhala kita terus-menerus. Bisa melalui persekutuan yang harmonis dan bisa juga melalui konflik yang tajam. Justru melalui konflik-konflik yang ada itulah banyak berhala kita yang sebenarnya mau dipangkas oleh Tuhan. Maukah kita belajar dan minta untuk itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.